I can't hear you! I like Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada kecelakaan atau bisa disebut P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Pertolongan ini untuk memberikan perasaan tenang pada korban. Tujuan P3K. Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan. Itu bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Misalnya, kecelakaan di rumah, di perjalanan, atau di sekolah. Kecelakaan korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban. Sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus sepengetahuan. Tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain sebagai berikut. 1. Memanggil orang dewasa yang ada di sekitar bila memungkinkan. 2. Memanggil petugas medis secepat mungkin. 3. Hentikan pendarahan. Tujuan P3K adalah menyelamatkan nyawa manusia, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri. 3. Mencegah cedera atau sakit bertambah parah. 4. Mempertahankan daya tahan korban. 5. Menunjang upaya penyembuhan. 6. Mencari pertolongan lebih lanjut, dan lain sebagainya. Macam-macam cedera. Cedera bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Tak hanya saat berolahraga, aktivitas sehari-hari pun rentan menimbulkan cedera. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor. Mulai dari intensitas fisik yang keras sampai kesalahan dalam melakukan gerakan tertentu. Dalam keseharian, kita pun rentan dalam mengalami cedera bila tak berhati-hati. Jenis cedera yang rentan terjadi saat beraktivitas. Cedera otot pergelangan kaki. Cedera otot pergelangan kaki biasanya disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat, tendon jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Pergelangan kaki yang sering mengalami cedera karena merupakan tempat pertemuan tiga tulang. Untuk pencegahannya bisa mengompresnya dengan es untuk mengurangi pembengkakan yang mengurangi rasa sakit. 2. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat berlari dan melompat. Apabila sampai berhari-hari cedera belum membaik, sebaiknya periksakan dengan tenaga kesehatan. 3. Nyeri pinggang. Nyeri pinggang banyak dialami saat mengangkat beban, bersepeda, tenis. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Kita bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara istirahat dan memberikan kompres es. 3. Cedera bahu. Bahu adalah bagian yang rawan cedera saat melakukan olahraga berenang, push up, sit up, bulu tangkis dimanapun sendi bahu perempuan bergerakan lengan. Pergerakan bahu yang berulang-ulang akan menyebabkan otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Masih banyak lagi contoh cedera yang terjadi pada saat berolahraga, yaitu kram otot, cedera lutut, cedera sikut. Baiklah, sekarang mari kita lanjut ke macam-macam peralatan P3K. 1. Kasa steril, merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membalut luka. 2. Plester, digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. 3. Plester obat, yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang sudah dibersihkan. 4. Kapas, digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. 5. Gunting, digunakan untuk mengunting perban tahan karat. 6. Lambung senter, lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Sekarang kita masuk ke tindakan P3K. Tindakan pertolongan yang perlu dilakukan meliputi: A. Menilai situasi, perhatikan situasi yang terjadi dengan cepat dan aman. 2. Mengamankan tempat kejadian, perhatikan faktor
faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Utamakan keselamatan sendiri. Jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan alat pelindung. 3. Memberikan pertolongan.